Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi atau hal-hal yang terkait dengan itu. Kali ini saya pengen ngomongin soal Chairil Anwar. Ya, dalam sebuah video sebelumnya kan saya pernah ngobrol soal kenapa saya menulis buku Chairil Anwar. Nah, buku itu ternyata memang membawa saya kemana-mana dan membawa banyak hal datang kepada saya. Salah satunya adalah kesempatan untuk pertama kalinya menulis naskah teater ketika Mas Agus Nur mengajak saya untuk terlibat dalam pementasan drama Chairil. Judulnya tepatnya adalah Perempuan-Perempuan Chairil yang akan ditayangkan secara streaming. Nah, momen itu yang ingin saya pakai untuk ngobrolin tentang Chairil itu gitu. Khususnya tentang bagaimana keterlibatan saya dalam penulisan naskah teaternya gitu. Buku Chairil terbit 2016, 2017 itu cetak kedua. Nah, di 2017 itulah saya dihubungin Mas Agus Nur untuk kemungkinan membuat cerita dari buku saya itu. Saya ingatnya saya Mas Agus Nur itu udah punya konsep mau buat cerita apa, yaitu percintaannya Chairil gitu. Rasanya juga udah punya judul itu Perempuan-Perempuan Chairil itu gitu. Tapi ketika pertama kali ketemu di Cikini, saya mudah sekali ketemu ide yang sama gitu, karena ketika bicara soal, ya rasanya Mas Agus waktu itu kalau kita mau mementaskan Perempuan-Perempuan Chairil, siapa ya gitu kan, banyak perempuannya gitu, ada 8 nama yang berlintasan dalam sajak-sajak Chairil itu gitu kan. Saya dengan cepat menyarankan ya 4 perempuan itu aja gitu, si Ida Nasution, Sri Ayati, Sumirat, dan Hapsah gitu. 4 perempuan yang berbeda karakternya, berbeda juga bentuk hubungan dan intensitas hubungannya dengan Chairil, dan dari 4 orang itu kita bisa tahu, bisa paham tentang siapa Chairil gitu. Sajak-sajak yang ditulis buat perempuan itu dan kenapa secara eksplisit tidak ada sajak yang ditulis untuk Hapsah misalnya begitu, itu juga bisa membantu kita memahami seorang Chairil gitu. Nah, jadi cepat sekali rasanya kita ketemu bentuk cerita. Ya tentu saja bekerja dengan Mas Agus Nur menyenangkan karena beliau orang yang tahu banget dunia teater gitu, terbiasa membuat naskah teater, terbiasa dengan bahasa panggung. Saya diajak nulis dan kami bertiga, Mas Ahda Imran juga diajak, tim yang menyenangkan juga karena Kang Ahda Imran kan juga seorang penyair dan terbiasa menulis naskah teater juga beberapa kali untuk Titi Mangsa, untuk Happy Salma juga begitu. Jadi rasanya ngeblendnya enak banget gitu, juga tidak banyak pertemuan gitu. Mas Agus membagi tugas. Kenapa Kang Ahda diajak? Karena dia akan menulis bagian yang Hapsah karena ada percakapan bahasa Sunda dan lain-lain di situ gitu. Saya kebagian Ida Nasution, Mas Agus menggarap part lain, bagian Sumirat, bagian Sri, dan bagian yang dia dengan pelukis Apandi itu gitu. Naskahnya draft 2 itu saya ingatnya sekitar September 2017
16 halaman, tapi draft 2 itu dengan catatan Mas Agus bahwa ini untuk latihan. Akan banyak perubahan di dialog mungkin, dan mana saya udah nggak terlalu ngikutin, itu sepenuhnya tanggung jawabnya Mas Agus sebagai sutradara, dia bukan sebagai penulis naskah lagi begitu. Hasilnya ya seperti pementasannya sukses, penuh penonton, sambutannya juga bagus begitu. Buku Hairil itu sendiri kalau mau dipentaskan lagi, banyak bagian-bagian yang menarik di buku itu. Misalnya bagaimana Hairil sebagai penyair, misalnya dinamika hubungannya dengan para penyair pada masa itu, Takdir atau Yasin, atau keterlibatannya dalam pergerakan kemerdekaan. Dia dekat dengan pamannya, si Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama kita itu. Hairil juga ada bukti bahwa sajaknya ditulis di Gedung Joang, markas API pada masa itu namanya gitu, yang sekarang Gedung Joang Menteng 31 itu. Meskipun sepertinya ada sajak yang bisa dimaknai bahwa Hairil tidak ingin dikenali sebagai orang yang juga ikut berjuang. Ada sajak yang seperti itu. Nah, Hairil penyair, seniman besar yang meskipun berusia singkat punya banyak hal, banyak sisi untuk dan semuanya menarik, sisi untuk diceritakan. Buku Hairil itu sendiri kan memang saya menulisnya untuk difilmkan, mencari cerita, mencari adegan. Buku itu sepanjang buku adalah mencari adegan gitu, mencari cerita gitu yang untuk difilmkan, divisualkan gitu. Jadi rasanya memang tidak terlalu sulit. Tentu dengan kesulitannya adalah ini dipentaskan, dipanggungkan ke dalam medium yang khas sekali, yaitu panggung, pentas gitu, dengan segala keterbatasan dan kekhasannya itu gitu. Dan saya kira Mas Agus Nur sebagai penyelaras akhir dari naskahnya, sebagai sutradara, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek cerita dan pementasannya itu gitu, sudah bekerja dengan sangat baik. Jadi kalau ada kesempatan menontonnya, saya kira perlu menonton, mengenal Hairil. Di samping itu, Titi Mangsa juga punya Happy Salma yang pengalaman bekerja dengan dia, bagi saya bisa melihat bagaimana seorang secara totalitas yang mengagumkan gitu bisa mengatur sebuah produksi teater yang ternyata rumit banget gitu. Banyak hal-hal pelik yang diurus, meyakinkan artis, pemain misalnya gitu kan, tidak semuanya punya pengalaman di panggung. Kalau nggak salah Marsha Timothy itu pertama kalinya tampil ya di Hairil kalau nggak salah ya. Si Tara Basro juga kalau nggak salah ya pertama kali tampil di situ, dan meyakinkan mereka dari ceritanya Happy Salma ya perlu pendekatan, udah kayak ibu aja merayu anaknya gitu, saya kira gitu. Kemudian mengawal latihannya yang berminggu-minggu, berkali-kali, dan tentu saja memanage biaya produksi. Jadi suatu hari Mas Teh Happy bicara bahwa teater itu di kita belum menjadi industri yang mapan gitu. Jadi memproduksi teater itu komitmen aja, kecintaan pada seni aja gitu. Dan bagaimana meyakinkan para pemain misalnya yang kalau mereka milih
mungkin ya lebih baik main film gitu, kayaknya yang lebih teater lebih melelahkan. Dan mungkin bayarannya juga lebih sedikit ketimbang main film gitu. Memang ada kepuasan khusus ya kayaknya bagi orang-orang seni peran gitu ketika mereka tampil di teater. Yang itu bukan uang, bukan nilai materi gitu. Nah, kelihatannya itu yang bisa didapatkan orang yang terlibat di teater gitu. Sekali lagi kita belum teater di Indonesia belum menjadi sebuah industri yang mapan yang bisa melahirkan. Kalau di Hollywood barangkali orang-orang teater itu yang kemudian masuk ke film disuplai oleh aktor-aktor yang berproses dari teater panggung gitu. Kita mungkin sebaliknya gitu. Orang-orang hari ini ya, orang-orang yang di film justru yang mengabdikan diri, katakanlah begitu, untuk bermain teater gitu, karena memang orang teater belum ada kehidupan teater kita belum seperti semarak seperti mungkin di Amerika atau di Eropa begitu. Balik ke cerita soal naskah ya. Jadi bagaimana kami bekerja gitu. Jadi mula-mula Mas Agus Nur meminta kita menginventarisir kutipan-kutipan dari Sajak Khairil yang terkait tokoh atau perempuan yang berhubungan dengan dia begitu. Yang punya kesempatan atau punya peluang untuk dimasukkan ke dalam dialog banyak, dan itu banyak kan, kita bisa tinggal merangkai nanti kita ngomongnya apa begitu, dimasukkan ke dialognya itu disisupi kutipan dari sajaknya Khairil. Akan terasa jadi dibuat-buat kalau asal masukkan kan gitu. Nah, lagi-lagi disitulah kejelian, kemahirannya Agus Nur gitu ketika dia menyelaraskan cerita dengan dialognya menjadi rangkaian fragmen. Ceritanya kan kayak fragmen gitu, fragmen Khairil dengan Ida, Khairil dengan Sri, Khairil dengan Mirat, Khairil dengan istrinya begitu. Itulah kemungkinan, itulah yang bisa disusun adegannya dengan medium panggung, dan itu rumit sekali. Harus menyiapkan properti yang berbeda-beda untuk 4 adegan itu, 5, 6 sama adegan awal begitu. Wah, itu mungkin mahal ya. Perpindahan panggung, rumahnya Sri nanti ganti lagi dengan kantornya kantornya Ida gitu, kemudian berganti lagi kamarnya Mirat, nanti berganti lagi rumahnya Hafsah gitu, istrinya gitu. Itu cukup simpel, tetapi cukup mewakili, mendukung adegan yang ingin disampaikan, tetapi juga harus bisa untuk melayani kebutuhan panggung yang perubahan dengan cepat itu gitu, dan tim produksinya mengagumkan juga. Saya kira itu pengalaman saya sebagai penulis buku Khairil, dan buku ini membawa saya juga, menyeret saya juga ke pengalaman menjadi seorang penulis, thanks to Mas Agus dan Happy Salma yang memungkinkan saya mendapat pengalaman lain lagi gitu. Dan Anda boleh menunggu kapan ini difilmkan, karena memang niat awal kami
di Plot Point waktu itu. Kontrak saya dengan Plot Point, penerbitan buku ini, kemudian terbit di Gagas Media gitu. Niat awalnya adalah untuk bahan film. Jadi insya Allah dia akan jadi sebuah produksi film. Mudah-mudahan juga akan berhasil, sesukses pentas teaternya gitu. Oke, terima kasih.